dan termasuk terakhir itu bukan cycle, bukan siklus, tapi penyelesaian setelah pemeriksaan di lapangan, ya. Jadi apa saja yang harus diperhatikan, ya, peristiwa-peristiwa setelah tanggal pemeriksaan dan pertanggungjawaban pemeriksaan itu yang di kuliah 13. Nah, terus yang 14 itu servis tambahan, ya, yang terkait dengan pemeriksaan keuangan. Apa saja yang harus kita perhatikan. Tapi inti di kedua-kedua itu bicara tentang cycle. Jadi Anda tahu tadi yang pertama siklus pendapatan itu menyangkut penjualan, ya. Karena sekarang kalian pengertian penjualan diganti pendapatan. Jadi yang kedua tentang siklus pengeluaran itu terkait dengan pembelian untuk core business. Jadi yang terkait dengan pengadaan stok atau persediaan. Jadi kalau perusahaan industri ya pembelian barang dagangan, kalau dagang pembelian barang dagangan, kalau industri menyangkut pembelian bahan baku, pembelian pengadaan personalia. Nah itu di yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga tentang siklus produksi dan personalia. Yang keempat tentang siklus investasi, pengadaan fixed asset. Terus yang kelima menyangkut investment and cash balance. Jadi investasi yang sifatnya sementara, yang bukan merupakan tujuan pokok perusahaan, dan pemeriksaan kas secara keseluruhan. Kenapa kas harus diperiksa keseluruhan? Kita tahu di opini yang kedua itu pendapatnya adalah wajar dengan pengecualian. Bisa pengecualian piutang, bisa persediaan, atau yang lain. Yang tidak boleh dikecualikan itu kas. Ya, kalau kas itu sudah Anda tidak yakin, ya contohnya waktu meriksa bukti kas, Anda mengadakan kas nama itu tidak cocok, gugur semua. Maka akan keluar opini ketiga. Jadi yang bisa opini kedua wajar kecuali piutang, persediaan, atau bagian dari harga tetap, ya, entah tanah atau gedung atau mesin yang dikecualikan, itu boleh. Tapi kalau kas tidak boleh dikecualikan. Jadi tidak ada wajar kecuali kas. Ya, kenapa? Karena semua operasional perusahaan itu melalui kas. Jadi semua perusahaan melalui kas, berarti kalau itu sudah Anda ragu-ragu, maka gugurlah semua akun yang ada di perusahaan. Nah, Anda nanti dalam satu tim, ya, kalau Anda oleh supervisi diberi wewenang untuk cek penjualan atau pendapatan, nah, nanti Anda harus berpikir akun perkiraan apa saja yang terkait dengan pendapatan. Nah, berarti adanya penjualan, otomatis penjualan itu ada tunai, ada kredit. Nah, berarti terkait dengan kas dan piutang usaha. Penjualan nanti ada penjualan retur, ada penjualan potongan. Itu ada. Terus dengan adanya piutang usaha, pasti kita harus membentuk cadangan. Ya, karena ada piutang usaha tidak membentuk cadangan, itu salah. Nah, makanya itu yang harus ada perhatikan. Jadi nanti
waktu Anda usaha pendapatan, penjualan, berapa akun yang terkait langsung, berapa akun yang kena imbas. Jadi Anda waktu mengaudit, selesaikan akun-akun yang terkait, baik yang langsung kena di jurnal maupun dampak dari adanya transaksi. Ya, maka tadi satu contoh tadi saya sebutkan, penjualan masih ada dua. Ada kas, ada kredit. Nah, berarti kalau kas, ya tunai ke kas, kalau kredit ke piutang. Nah, terus begitu jual barang, bukan jasa ya, itu pasti ada persediaan kita serahkan. Nah, pasti ada jurnal. Ya, tinggal nanti metode yang digunakan perusahaan, apa perpetual, apa physical. Ya, kalau perpetual berarti persediaan harus kita kredit. Debitnya pasti HPP. Nah, ini maksud dalam pemahaman ini berarti kalau Anda diberi tugas memeriksa penjualan atau pendapatan oleh supervisi Anda, nanti kalau ada perintah, Pak saya supervisi, kamu tugasnya cek penjualan ya. Berarti Anda tidak hanya penjualan, apa yang terkait dengan penjualan tadi harus diperiksa. Jadi akun yang terkait, ya, karena di akuntansi itu ada akun yang tidak terkait, ya. Contohnya kas dengan cadangan kerugian itu tidak ada kaitan, ya. Terus ada kas dengan beban kerugian, beban penyusutan itu nggak ada kaitan. Jadi tidak mungkin waktu Anda meriksa pendapatan, tidak mungkin Anda ketemu dengan penyusutan, ya. Nah, ini yang dimaksud dalam pemahaman cycle. Jadi ini mengarahkan Anda kalau sudah masuk ke siklus pendapatan, selesaikan semua pemeriksaan pos tersebut, karena itu pasti terkait, ya. Nah, beda dengan pengeluaran. Siklus yang kedua, pengeluaran terkait apa? Pembelian, ya. Pembelian ada tunai, ada kredit. Tidak sama dengan yang pendapatan tadi, ya. Jadi itu yang pemahaman di dalam siklus tersebut, ya. Itulah materi yang nanti kita berikan mulai minggu depan masuk ke siklus pendapatan, ya. Jadi cukup berdatang gimana, harus bagaimana, apa yang harus diperhatikan, apa salah saji di siklus pendapatan. Nah, itu yang harus ada pahami. Nah, sedangkan buku wajib, kalau kemarin sama pengarangnya dengan auditing 1, ini buku auditing 2, saya tunjukkan gambar bukunya. Sama apa saduran dari Kelly. Bentar. Saya kira ada bukunya yang modern editing kedua. Atau mungkin yang juga fakultas itu adalah risiko. Sebenarnya teman-teman pelajar itu ini kalau satu semester. Jadi sudah saya kirim. Seperti yang kemarin, buku wajib itu harus dimiliki, tapi saya paham Anda ini menyangkut kos, ya. Jadi saya harapkan satu kelompok paling tidak satu buku, ya. Satu kelompok paling tidak satu buku, karena nanti tugas dan presentasi itu diambil dari buku ini, ya. Jadi sekali lagi saya tidak mewajibkan Anda punya satu persatu, kecuali memang mampu, beda ya.
minimal satu kelompok satu buku, ya, sama dengan waktu auditing 1, ya. Jadi saya tidak nyarankan beli yang asli, karena yang asli kan 100 juta lebih, ya 100.000 lebih. Nah, kalau yang mungkin yang tembakan itu sekitar 50-60, ya. Jadi bisa kalau satu kelompok 4 orang, ya bisa dibagi 4, ya kalau 3 bisa dibagi 3. Tapi ini harus dimiliki minimal kelompok, ya. Karena apa? Tugas nanti saya ambil soal di buku ini, ya. Dan kedua, materi untuk presentasi itu saya ambil di buku ini. Oh, belum terkirim ya? Sorry. Ya, sekarang bukunya coklat, ya. Saya mohon maaf, lupa belum ambil gambar ya. Tolong muncul dulu. Ya, oke semua. Ya. Ada penelitian menurut beberapa pakar sehingga metodologi bentuk Oke, terima kasih. Jadi tentang kontrak perkuliahan, karena biasa di pertama kontrak perkuliahan dan buku wajib itu harus diberikan dalam pertama. Nah, jadi nanti tolong buku itu secepat. Anda mungkin bisa tanya kakak kelasmu yang lalu. Jadi kalau dia ada yang punya buku, bisa ditalangi atau bisa dipinjam. Mungkin ada yang kenal ya. Jadi Anda tidak usah beli, ya. Nah, kalau beli itu urunan, tidak usah beli yang asli. Saya tidak nyuruh karena kondisi sekarang kita tahu. Karena nanti untuk ini ada pertanyaan yang materi ini. Bentar. Nah, nanti ada satu yang saya bicarakan di belakang. Ada mata kuliah baru yang ekstrakurikuler. Ada pertanyaan nih? Tentang kontrak perkuliahan dan buku? Belum ada, Pak. Tidak ada, oke. Nah, saya tanya, setelah kuliah ini, Anda kuliah apa? Kosong? Kosong, Pak. Jam kedua kosong? Iya, Pak. Enggak, kosong, Pak. Alhamdulillah. Jadi gini ya, sama dengan yang hari Selasa. Jadi gini, mulai dulu di saat kuliah auditing 2, itu Anda diberikan ekstra pembelajaran praktek audit. Ya, praktek audit. Nah, karena nanti begitu, kalau Anda jam 2 kosong, berarti setelah jam pertama teori audit, langsung masuk ke praktek audit. Ya, jadi jam pertama teori audit, auditing 2, terus masuk di praktek audit. Dan ini memang sementara, ini terakhir masuk ekstra, tidak di kurikulum resmi. Tapi dan ini sudah berjalan 6 tahun ya. 6 tahun sudah saya berikan tentang praktek audit. Bagaimana nanti Anda kalau melakukan audit, itu sudah tidak repot lagi, sudah tidak tanggung lagi. Ya, nanti dari ini yang mampu
yang mampu tadilah dipraktek, itu ada teman saya butuh untuk diangkat jadi asisten auditor. Makanya saya lihat nanti dia pesan, tolong Pak Jono yang mahasiswanya yang mampu praktek audit dan teori auditnya cukup baik, nanti informasikan ke saya. Dia butuh 2-3 orang. Ya, dia pesan ke saya. Jadi saya monitor nanti termasuk di dalam praktek audit. Nah, praktek audit itu nilainya gabung dengan auditing 2, pemeriksaan akuntansi 2. Saya kenapa ya? Pemeriksaan akuntansi saya biasa bicara itu auditing ya. Di mana-mana itu auditing, tapi yang di UM itu diganti pemeriksaan akuntansi. Sebetulnya yang tempat lain tuh namanya auditing, pengauditan, ya. Hanya di sini jadi pemeriksaan. Makanya saya sering bicara mata kuliah ini bicara tentang audit, ya. Tapi mata kuliah di sini pemeriksaan akuntansi, ya. Nah, jadi ini terakhir untuk ekstrakurikuler, untuk praktek, dan mulai tahun depan itu sudah masuk di kurikulum, ya. Jadi tahun depan masuk sudah di kurikulum resmi. Jadi yang ini masuk ekstra dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Nah, terkait dengan praktek auditing, ya, saya masih mengevaluasi berapa yang ikut karena saya nanti pesan buku, ya, buku praktek auditing itu 1 set isi 4 buku, ya. Kebetulan harganya sama dengan praktek akuntansi, ya. Ada praktek akuntansi belum ya? Sudah ketemu dosennya? Sudah Bapak, sudah ketemu dosennya. Pak. Andri, apa Bu Anu? Bu Apa Bu Fitri, Pak. Fitri ya? Ibu Oke. Fitri, Pak. Ya, karena praktek akuntansi itu satu tim, saya, Bu Fitri, Pak Andri. Jadi saya kebetulan sebagai seniornya. Kenapa mata kuliah ini sebagai penggantinya dulu yang megang Bapak Haji Misrin yang meninggal, ya, Pak Misrin yang meninggal. Akhirnya karena yang dosen-dosen yang muda itu belum menguasai, akhirnya saya diikutkan dalam tim praktek akuntansi, dan saya kebetulan hanya ngajar yang malam. Kalau pagi Anda mungkin Bu Fitri atau Pak Andri, jadi macam-macam ya. Nah, untuk praktek audit saya pegang. Jadi nanti 3 kelas itu auditingnya saya pegang, praktek auditnya saya pegang. Nah, buku praktek audit 1 set sudah dikasih tahu ya harga yang praktek akuntansi ya? Sudah ya? Sudah Bapak. 75. Nah, ini praktek audit harganya sama, cuma nanti saya memberi keringanan Anda, jangka waktu pelunasan dari Anda saya minta 3 minggu, ya. Jadi Anda tolong saya paham, nanti begitu itu buku datang, saya nalangi dulu, ya, ke Jogja ya, ke IKPN. Jadi saya nalangi dulu. Nah, karena Anda juga bersamaan dengan praktek akuntansi, tapi mulai tahun dulu memang di semester ganjil itu praktek akuntansi dan praktek audit itu bersamaan, ya. Memang kelihatan 2 buku kok memberatkan mahasiswa, tapi karena kurikulumnya ya pas bersamaan, ya apa boleh dibuat ya. Makanya nggak salah praktek akuntansi dikasih jangka waktu 2 minggu ya. Nah, untuk praktek audit itu saya tolong paling lambat 3 minggu sudah nanti dananya di store ke saya. Nanti yang pegang yang PJMK ya. Nah, contoh bukunya seperti ini saya tunjukkan.
Ini contoh bukunya ya, bisa dilihat ada 4 buku. Jadi buku 1, buku 2, 3, 4 itu satu set 75. Tolong jangan salah persepsi, bukan satu buku ya 75, tapi 4 buku ya. Jadi kadang-kadang masyarakat salah persepsi, kok mahal? Kalau 4 buku, satu buku 75 kan jadinya mahal ya. Jadi 300, enggak, cuma 75 untuk 4 buku. Nah, jadi yang ini mahasiswanya ada berapa ya? Yang kelas ini? Betul ya, 25 ya? Total mahasiswanya itu 25. Yang PJMK siapa? Iya Pak, 25. 25 ya, oke. Jadi nanti tinggal saya sore. Begitu sore berapa, besok saya pesan buku. Ya, nah, nanti kalau praktek akuntansi itu ada di kampus, untuk praktek audit langsung nanti Anda ngambil di rumah saya. Jadi tidak campur dengan sana. Ya, jadi tolong nanti waktu ngambil buku, kalau buku udah datang, 2-3 mahasiswa ngambil bukunya ke rumah. Ya, karena ada 25 set yang harus Anda bawa. Insya Allah nanti kalau saya besok pesan Sabtu atau Senin itu sudah siap bukunya. Ya. Kalau praktek akuntansi sudah, saya juga yang pesan. Cuma dikelola 3 dosen, sedangkan praktek audit itu saya yang ngelola. Dan ini sudah berjalan selama 7 tahun saya pegang. Dan ini terakhir daftar praktek audit ekstra kurikulum. Untuk tahun depan itu sudah masuk di kurikulum resmi. Ya, kan mulai dulu saya sarankan supaya masukkan kurikulum waktu zamannya Bu Ana lama sekali. Nah, baru sekarang sudah disiapkan untuk minggu depan, tahun depan itu masuk kurikulum. Nah, seperti contoh praktek akuntansi, ada kurikulum baru, ada yang lama. Jadi kayak Bu Fitri itu ngajar praktek akuntansi semester 3, ya, karena di kurikulum baru semester 3, jadi nanti praktek akuntansi yang semester 7 seperti ini, tahun berikutnya masuk semester 3. Nah, yang praktek audit yang di semester 7, tahun depan resmi di kurikulum masuk di semester 6. Jadi bersamaan dengan auditing 1. Ya. Nah, jadi ini ekstra terakhir ya. Anda, makanya saya ngasih tahu, kalau dikurkan tahun depan Anda sudah lulus, sudah keluar ya. Jadi karena praktek audit ini merupakan bagian yang sangat penting. Memang tempat lain praktek audit harus ada ya. Makanya dulu 7 tahun yang lalu itu Pak Misrin ketemu saya di salah satu kampus, saya ngajar di sana. Ternyata Pak Misrin, loh, ada praktek audit Pak. Loh, iya harus Pak. Makanya terus saya diajak ke UM, ke praktek auditnya ada, cuma supaya ekstra tapi resmi. Ya, makanya saya pernah cerita ya. Di kita ini kurikulum lama itu banyak yang kurang. Ya, contohnya SIA ya. Anda cuma SIA 1. Padahal seharusnya 2. Terus biaya. Ya, biaya seharusnya 2. Tapi Anda dapat 1 toh. Ya. Kenapa?
karena ada 4 semester oleh kemasukan AIK. Seharusnya AIK jangan mengorbankan mata kuliah yang pokok, ya. Bisa juga AIK sebenarnya 2 itu resmi, 2-nya ekstra, kan tidak ada masalah. Jadi tidak mengurangi mata kuliah yang lain, ya. Jadi Anda dapat SIA cuma 1, padahal auditing itu menyangkut SIA 1 dan 2. Ya, tapi apa perlu buat, sudah begitu, ya. Terus biaya Anda cuma 1, seharusnya biaya itu 1, 2, ya. Ya, ini akhirnya jadi korban mahasiswa. AIK-nya sampai 4, saya yakin AIK 4 tidak masuk semua ilmunya. Sampai sekarang saya tanya, gak mungkin Anda masuk, hanya sekedar melu yang penting lulus. Nah, ini karena memang saya tahu AIK di situ kan memang arahnya sesuai dengan kampus bintang, ya. Jadi materinya arah ke materi bintang, ya. Jadi sedangkan Anda yang ikut kuliah tidak semua arahnya bintang, ada yang golongannya bulan, ya. Jadi kalau pas yang bulan diajari yang bintang, malah seperti aku katut. Nah itu, saya yakin Anda IK 1, 2, 3, 4 nyantol, saya yakin 10% nggak ada. Nah itu, padahal itu mata kuliah sudah makan mata kuliah SIA 1, makan kuliah biaya. Ada satu lagi yang seharusnya 2, ya. Jadi akhirnya apa? Anda yang Anda dapatkan materinya kurang. Ya, kalau materi kurang, korbannya nanti di kuliah di atas. Kayak auditing itu seharusnya SIA 1, 2 komplit harus ikut, karena itu menyangkut prosedur, menyangkut pengendalian intern, ya. Karena sampai kuliah 1, ya mau apa, ya sudah, saya ngalah, ya apa adanya seperti itu, ya. Cuma Anda disayangkan tidak dapat materi akuntansi itu secara penuh, ya. Jadi kita tetapkan jam kedua hari Kamis praktek audit, ya. Karena praktek audit itu cukup makan pikiran, ya. Bobotnya 3 kali dari praktek akuntansi, ya. Jadi bobot dari mata kuliahnya itu 3 kali dari praktek akuntansi, dan butuh waktu yang banyak. Nah, kemungkinan nanti dalam pelaksanaan, tadi di praktek di audit pertemuan, mungkin nanti auditing 2 saya ringkes sampai 11-12 pertemuan. Nah, sisanya itu saya pakai untuk materi praktek auditing, ya. Jadi mungkin ada suatu hari nanti praktek auditing itu mulai jam pertama, dilanjut jam kedua. Dan saya minta tolong untuk mata kuliah tatap muka di praktek audit, kita tidak lewat e-learning. Jadi kita buka Zoom sendiri, ya. Yang Anda bisa buka sendiri apa? Google apa Zoom? Jadi di praktek auditing Anda tidak absen pun juga tidak ke e-learning, tapi di luar. Karena di e-learning praktek auditing tidak masuk jadwal di situ. Jadi nanti kuliahnya mau menggunakan Zoom apa Google? Enaknya menggunakan apa? Google Meet aja, Pak. Ya?
Google Meet saja. Google Meet ya. Nah, Ya, kalau Zoom terlalu berat. oh iya Zoom berat ya, pakai Google Meet. Siapa yang bisa program Google Meet? Google Meet-nya diapakan, Pak? Bukan yang program itu yang buka. Apa seperti biasa ini? Kayak seperti biasanya, Pak. Ya? Seperti biasa, Pak, sama saja. Oh, seperti biasa ya. Oh, ya udah. Berarti nanti ada, tolong buka grup baru ya untuk Jadi praktek UMS, praktek audit semester kelas A. Ya, buatkan ya. Nah, nanti arah jangan campur dengan yang di e-learning. Ya, tolong dibuatkan ya grup UMS praktek audit 7A. Kemes 7A ya. Jadi tolong dibuatkan, nanti saat saya program itu langsung saya arahkan ke sana. Ya, supaya Anda tidak campur dengan yang program e-learning. Oke, ada pertanyaan. Jadi kalau nanti PJMK-nya sampai di sini. Saya, Pak. Siapa? Yang mana ini? Saya nih. Iya, Pak. Oh, Pak, iya. untuk pembayarannya buku itu gimana, Pak? Kenapa? Pembayarannya itu ditransfer di Bapak atau bagaimana, Pak? Ya dikumpul dulu di PJMK ya. Jadi temannya bayar ke sini, setelah lengkap baru ditransfer ke rekening saya. Jangan satu-satu rekening ditransfer ya. Jadi tolong kumpulkan di PJMK-nya, ya toh. Nah terus setelah lunas, semua udah bayar dengan batas paling lambat 3 minggu. Kamu transfer ke rekening saya. Nanti kamu SMS saya, Pak, rekeningnya berapa ya? Jelas? Kamu ada bank apa? BRI, Pak. BRI. BNI apa BRI? BRI. BRI, oh sama saya juga ada BRI. Ya enak nanti ya. Cuma jangan per pembayaran ya, tapi kumpulkan di rekeningmu. Nanti kalau udah lunas 25 baru transfer ke saya. Jelas ya? Oke, Ya, nanti Pak, untuk bukunya itu datangnya kapan, Nggih, Pak? Minggu ini makanya atau saya besok pesan mungkin Sabtu atau Minggu itu sudah datang, tapi nanti ambilnya di rumah saya. Ya, saya ini tinggal di mana? tinggal di Lamongan, Pak. Soalnya kan banyak yang luar kota, biar nanti samaan bukunya datangnya sama praktek akuntansi, Pak, ke Surabayanya. Oh, akuntansi kan kamu bisa ambil sekarang. Oh, maunya bersamaan ya? Oh ya, tidak apa-apa. Nanti kita bersamaan ya. Usahakan nanti sekalian bisa bareng ya. Jadi nanti ngirimnya ke ini banyak yang luar ya, banyak luar kota ya. Yang dalam kota siapa? Yang di Surabaya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ana ya, Ana. Dari 25 ada yang separuh dalam kota? Yang di Surabaya? Yang kelas Tidak ini? sampai separuhnya, Pak. Tidak sampai. Jadi banyak ngirim luar kota ya. Oh iya benar, kalian satu paket ya kirimnya ya sini. Jadi nanti yang ambil ke saya bisa sini dengan yang tinggal di Surabaya ya. Jadi nanti saya usahakan nanti Sabtu atau Minggu datang bisa diambil di rumah. Ya, nanti tentang alamat saya nanti saya SMS. Ganda. Hana tinggal di mana? Di Sidotopo, Pak. Di mana? Sidotopo. Oh, Sidotopo. Kamu pernah tahu Giant ya?
Jalan Diponegoro yang sekarang tutup. Iya Pak, iya. Nah, saya belakangnya itu pas, ya. Oh Jadi iya. wetan gampang. Rumahnya Bu Rizka, Anda udah tahu jadi satu, ya. Saya dan Bu Rizka nggak jadi satu, ya. Jadi Bu Rizka kebetulan ngajar pacekil. Jadi di pas belakangnya Giant yang sudah tutup sekarang di Ponorogo ya. Iya Pak. Tapi yang gang saya lurus Jalan Kartini, lurus dari Jalan Kartini. Ya, oke. Jadi yang Anda tahu nanti seni kami sama Ana nanti rembuk, ini gimana? Jadi nanti tolong jangan satu orang yang ambil, karena 25 set ya, satu setnya 4 buku ya, seperti yang lalu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan dengan sesi yang kedua, dan insya Allah buku praktek auditnya sudah, tapi yakin bisa kok. Bisa apa? Kalau nanti saya usahakan nanti saya pesen nanti aja, berarti besok Sabtu paling lambat Minggu sudah ada. Jadi ngirimnya bisa bareng yang luar kota ya, jadi hemat. Nah nanti kalau ada yang luar kota, kalau kotanya jadi satu, di situ ada 3 orang, kirim ke satu tempat, Mbak ya. Jadi udah usah satu-satu dikirimi. Jadi kalau umpama Andrea, kita, Eka tinggal di Lamongan, SNI di Lamongan. Kalau di situ masih dalam satu kota, dalam satu grup Lamongan, ya alamatkan satu tempat ya. Jadi nanti yang lainnya Lamongan, nanti Mbak Andrea ya ambil duranya Mbak Seni ya. Soalnya nanti terlalu banyak pengirim. Yang luar Jawa ada? Oke, Pak. Ada yang luar Jawa? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Paling jauh mana sih? Paling rata-rata Lamongan, Gresik ya. Tuban ada, Pak. Oh, Tuban. Siapa yang Tuban? Saya sama Eka. Oh, ya. Oke. Jadi sudah paham semua ya. Jadi untuk praktek nanti saya kasih tahu secepatnya, dan begitu datang langsung saya informasikan untuk ngambil itu. Sebetulnya kalau untuk praktek akuntansi itu udah siap di kampus. Kalau salah, Bu Seni nggak ngasih tahu untuk ngambil itu. Enggak ya, sudah siap kok. Karena bukunya kemarin datang udah dipisah per kelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi saya ingatkan 75 satu set, tidak per buku. Jadi satu set 4 buku untuk praktek audit. Kalau praktek akuntansi itu banyak kecil-kecil. Ada cek, ya, ada buku pembantu, ada buku besar, ada kertas kerja, ada laporan utang piutang, ada neraca lacur, itu ya seperti Anda berpraktek di akuntansi. Nah, di praktek akuntansi itu sedikit saya tambahkan, kalau nanti Anda paham, Anda bisa ngambil buat proposal skripsi, penyusunan atau perancangan laporan keuangan untuk UMKM. Itu nanti ada cepat ya. Jadi umpama di tempatmu ada orang industri apa, atau jangankan itu penjual bakso bisa ya, yang punya warung tetap, itu kan nggak bisa nyusun laporan keuangan. Nah nanti skripsi Anda kalau paham tentang nanti praktek akuntansi dengan ngambil materi perancangan atau penyusunan laporan keuangan untuk UMKM apa, di mana, itu cepat.
ya. Jadi skripsi Anda cepat selesai, ya. Jadi tolong makanya nanti untuk praktek akuntansi supaya diperhatikan alurnya, ya, gimana aja. Karena nanti di saat Anda meneliti UMKM, umpama ada industri apa di daerahmu, industri kerupuk atau industri apa, nah, di situ dia tidak bisa membuat laporan keuangan. Makanya Anda tinggal minta buku harian atau bukti-bukti harian selama 1 periode. Bisa ngambil 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Kalau buktinya sedikit, setahun ambil. Nah, nanti Anda di bab 4 audit di skripsi, ya persis itu. Jadi bukti yang ada nanti kamu jurnal, ya. Nanti buatkan buku pembantu, buku besar, terus neraca lajur, jadi neraca, ya. Karena UMKM itu itunya beda ya dengan perusahaan yang non bisnis, ya. Umpama Anda nanti mau ngambil penyusunan laporan keuangan masjid bisa, ya, asal yang ini praktek akuntansi Anda sudah paham. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau saya ngambil judul yang sama, apa boleh dengan teman saya? Boleh, asalkan tempat penelitiannya beda. Jadi umpama Mbak Seni mau ngambil desain atau perancangan sistem laporan masjid apa di mana, di Lamongan, ya. Terus yang satunya juga di Lamongan untuk masjid mana, itu boleh, ya. Atau yayasan yatim piatu boleh. Tapi itu sebenarnya non komersil, nirlaba. Tapi untuk UMKM itu nanti berarti harus Anda memperhatikan sistem produksinya gimana, ya. Itu harus diperhatikan, ya. Saya memberi saran itu, tolong waktu praktek akuntansi Anda perhatikan betul-betul alurnya untuk selain ini pengetahuan bagi Anda kalau Anda sudah bekerja sendiri atau jadi orang akuntansi sudah siap. Terus kedua, materi itu sangat penting menolong kalau Anda ngambil proposal skripsi tentang penyusunan laporan keuangan. Karena kelasmu banyak yang ambil itu. Tinggal Anda mau yang nirlaba apa yang laba. Ya. Karena di SHK-nya beda, ya. Yang nirlaba PSHK berapa, kalau nirlaba PSHK berapa. Jadi bentuk laporannya juga akan beda. Nirlaba tidak ada laba rugi, ya. Itu yang perlu Anda pahami. Atau Anda kalau tertarik audit bisa, ya. Ada ambil pengendalian intern piutang, pengendalian intern persediaan, ya. Kalau nggak salah Anda bentar lagi sudah nyusun semester 8, ya. Semester 8 sudah buat proposal. Ya, proposalnya semester 8. Skripsi. Ya, Iya, Pak. 7 apa 8? 7 boleh sampai 10, Boleh Pak. berproses. Nah, itu nanti kamu ikuti, ya. Kalau 7 sekarang ambil yang audit, bisa. Audit intern untuk apa, itu bisa. Atau pengendalian intern untuk piutang, untuk kas, untuk persediaan, itu bisa, ya. Banyak, ya. Terus ada juga tentang ini, tentang penurunan nilai aset, ya, persediaan atau harga tetap, ya itu bisa, ya. Tapi kalau kamu ingin bermanfaat dan terkait dengan praktek akuntansi, ya ambil itu perancangan
atau desain atau penyusunan laporan keuangan usaha UMKM di mana, ya. Setempat itu banyak pilihan, ya. Yang rumahnya seni mungkin di kota, ambil aja yang Soto Lamongan yang terkenal itu, ya. Rumahnya di kota ya, Mbak? Mbak Seni? Boten Pak, di kampung. Di mana? Daerah mana? Daerah Karanggeneng. Karanggeneng itu ada Kepaciran, bukan ya? Selatan. Injih Pak, arah Kepaciran. Oh, bentar, ada temanmu yang rumah Paciran tuh ambil skripsi dana desa. Laki siapa namanya lupa ya. Rumahnya di Paciran. Oh, Karanggeneng ya? Gak kebanjiran sekarang. Boten Pak. Sekarang kalau ke sana itu biasanya pulangnya lewat mana? Lamongan apa lewat Belimbing? Paciran? Lamongan Pak. Lamongan, berarti Pucuk ya? Injih. Masuk Pucuk. Injih Pak. Saya hafal dari sana karena waktu mudanya, waktu kuliah saya ikut kakak saya yang dokter di Lamongan. Makanya daerah sana tahu semua. Itu daerahnya siapa? Amrosi itu ya? Tapi masih terus. Pak. Daerah Amrosi. Oh, Karanggeneng, saya kira Lamongannya. Yang Lamongan satunya siapa? Meme Pak. Saya Pak Lamongan. Oh, Megawati Mas panggil Meme. Di mana tinggal Meme? Sama Pak, daerah Karanggeneng sama-sama Oh, ini. Karanggeneng semua. Berarti Karanggeneng. Iya kok yang kotanya jarang ya. Yang masih Lamongannya di UM. Banyak di situ. Oke, saya kira itu materi dan tambahan kuliah untuk minggu depan dan saran-saran saya untuk persiapan penyusunan proposal skripsi. Nanti kalau Anda ada yang sulit, bingung mau cari apa, mau ambil apa, bisa konsultasi dengan saya. Ya, jadi bisa terbuka untuk saya, ya. Dan malah kadang-kadang di Kajur bisa minta pembimbingnya siapa. Anda mau pengen pembimbing saya, apa pengujinya saya, terserah. Wah, saya pengen diuji Pak Jono. Nah, itu. Apa saya pengen dibimbing Pak Jono, ya. Kalau yang semester lalu banyak saya bimbing di situ. Salah satunya sekali lagi pandangannya bisa ngambil dana desa, ya, evaluasi dana desa, terus bisa ngambil penyusunan laporan keuangan UMKM atau nirlaba bisa masjid, atau Anda bisa ngambil pengendalian intern, ya, ambil yang Anda kuasai, karena nanti bab 1, 2, 3 itu gampang, yang sulit nanti bab 4. Oke, kalau ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Sehat-sehat Yuk. Pak. Ya, oke. Thank you.